kepada santriwan santriwati jilid 6 yang akan diwisuda segera kumpul di lokasi pengajian. Sekali lagi, santri-santri jilid 6 yang akan diwisuda untuk segera berkumpul di depan panggung. Kemudian kepada wali santri jilid 6 dimohon untuk segera merapat ke panggung. Terima kasih, silahkan dimana. Jalan-jalan sama Pak Ahmad. Jangan lupa membawa teman. Ucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, warasatul anbiya, azadidah yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya muliakan. Wabil khusus kepada dewan juri yang saya harapkan nilai baiknya. Dan yang paling spesial, semua peserta fasih yang saya banggakan semangat perjuangannya. Al-awwal, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur dan tak pernah tidur, yang mencintai hambanya yang bersyukur dan tafakur. Allah yang Maha Mulia, yang tak lupa bagi hamba yang selalu berdoa dan bertakwa, yang telah memberikan nikmatnya, hidayahnya, serta inayahnya, sehingga pada malam yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka Fastabiqul Khairat, Festival Anak Soleh Indonesia. Tanpa suatu halangan yang berarti kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam takdim semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang proklamator 17 rakaat, sahibu syafaat, yang syafaatul utmannya kita harapkan di yaumul qiyamah wal akhirat bil qauli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah, berdirinya saya di sini diberi waktu untuk belajar hitobah dengan judul Generasi Islami Menyongsong Indonesia Bangkit. Merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati. Bukan rahasia lagi jika kemerdekaan bangsa Indonesia diraih dengan tidaklah mudah. Banyak sekali darah yang mengalir, keringat yang bercucuran, nyawa yang menghilang dari para pahlawan syuhada kita. Semoga Allah menempatkan mereka, para pahlawan syuhada kita, di Jannatul Firdausil A'la. Amin. Mereka berjuang tidak dibayar kawan. Mereka ikhlas, mereka terpanggil demi menjaga tanah air tercinta yang dulu diobrak-abrik, diperas, diinjak-injak, disiksa, diambil haknya, direnggut kebebasannya, serta yang paling parah disesatkan akidahnya. Bayangkan teman-teman, andai hari ini Indonesia belum merdeka, maka di pagi yang indah, yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, kita tidak akan pernah bisa syiar dan kumpul seperti saat ini. Maka sudah sepatutnya kita anak muda bisa bersyukur atas kemerdekaan ini dan melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pejuang syuhada yang telah gugur. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah makalah Subbanul Yaum Rijalul Huda, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Kebangkitan Indonesia berada di tangan kita teman-teman. Maju dan tidaknya bangsa dilihat dari pemudanya. Dekatkah mereka dengan Al-Quranul Karim? Melihat fenomena akhir zaman, banyak sekali pemuda yang hidup hura-hura,
lebih menjunjung tinggi ajaran agama lain, ragu ajaran Islam sendiri, membuat kegaduhan, keonaran, tawuran, waktu sia-sia dihabiskan untuk bermain HP dan game, bacaan Al-Quran dilupakan, malah bermain game diutamakan, sembah yang ditinggalkan, dan joget-joget TikTok didahulukan. Dan yang paling parah, mereka lebih cinta budaya luar yang jelas-jelas menyimpang dari tatanan Al-Quran dan hadis. Ini kawan yang dinamakan munculnya dajjal-dajjal kecil beragama Islam tetapi menjadi pengkhianat ajaran Islam sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, apa sih dampak jika pemuda penerus bangsa keadaannya seperti demikian? Maka jelas pastinya Indonesia akan terancam bahaya dan sulit berjaya, jauh dari cita-cita para pahlawan syuhada kita, yakni menjadikan bangsa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sayyidina Ali pernah berkata, eksisnya pemuda terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Maka dari itu, mari kita jadikan generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi-generasi pemuda-pemuda Indonesia yang islami dan Qurani, yang kuat secara spiritual dan intelektual. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami menceritakan padamu Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami memberikan petunjuk pada mereka. Kisah pemuda dalam surat Al-Kahfi adalah pemuda yang tetap berpegang teguh pada syariat Allah dalam keadaan pemimpin yang sangat zalim yang memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala dan tidak segan untuk membunuh rakyatnya jika tidak mau mengikutinya. Lalu Allah menyelamatkan para pemuda tersebut, menjaganya dengan di luar nalar dan akal pikirannya, yakni ia ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua, dijaga seekor anjing yang terkenal dengan sebutan Ashabul Kahfi, dan dialah salah satu hewan yang kita semua tahu dia najis, tapi kelak dia akan masuk di surganya Allah. Masya Allah. Maka jangan sampai korun-korun bersiasat musang siap menyerang, Namrud berjurus tikus siap meringkus, dan Fir'aun bermata buaya pandai berpura-pura. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama untuk negara tercinta Indonesia. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnatan wa baldatan thayyibatan wa anta rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan bangsa kami Indonesia menjadi negeri yang aman dan tentram, dan jadikan Indonesia ini negeri yang baik, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kesempurnaan hanya milik Allah yang memiliki 99 asmaul husna. Kekurangan, kelemahan, kejahilan hanya milik makhluk. Maka dengan kerendahan hati, apabila terdapat tutur kata yang kurang baik atau kesalahan dalam pemaknaan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah dan para hadirin semua memaafkan saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi penampilan dari juara 2 lomba fasi. Ananda Zahira Aprilia, putri Bapak Prayitno, Ibu Siti Khotijah. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya pembagian hadiah untuk para juara. Langsung saja yang pertama kami panggil juara 1 peragaan sholat Zafran Alaidrus untuk maju ke depan. Dibantu. Kemudian lanjut.
dibuka. Kemudian lomba kaligrafi juara 3 Haidar untuk maju ke depan. Lomba mewarnai Bima. Selanjutnya lomba tilawatil Quran Arhabu Rizki Abdillah Aila Aisyah Farisa Aila. Kepada nama yang saya panggil untuk maju ke atas panggung. Selanjutnya lomba pidato Arina Ilma Maftuha Nizam Ulumuddin Zahira Aprilia. Selanjutnya lomba adzan dan iqomah Nawal Majid untuk maju ke depan. Juara 1 lomba adzan Nawal Majid. Selanjutnya Aila sudah ya. Dilihat dulu 1, 2, 3, 4. Yang satu silakan yang mau mewakili Bima. Abimanyu silahkan untuk diwakilkan. Diwakili pelatih ya Bu. Oh, monggo pelatih gambar. Nawal kurang 1, Nawal lomba adzan mana? Nawal. Berita panggilan ditujukan kepada wali dari Zapran, Jakpar. Bapak Ustadz Imron dan Mas Jakparnya belum kelihatan. Kepada saudara Jakfar dimohon kehadirannya cepat. Silakan hadiahnya diserahkan Bapak Ustadz Hasan. Sekaligus ada bisaroh dari komite sekolah. Dibantu. Pak Kastoni dibantu monggo. Abi mewakili Bima. Ayo dimulai dari lomba peragaan sholat juara 1. Lomba peragaan sholat. Tepuk tangan. Zapran alai terus. Tilawatil Quran Arhabu Rizki Abdillah. Lomba tilawatil Quran. Dilanjut lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi Haidar Musyafa Hiratullah. Lomba pidato Nizam Ulumuddin. Nizam Ulumuddin. Aila lomba tilawatil Quran.
Tepuk tangan yang meriah untuk para yang berprestasi. Terima kasih dan untuk silakan kembali ke tempat semula. Dan untuk penganugerahan piala juara umum FASI juara 3 kepada beliau Al Ustadz Imron untuk naik ke atas panggung untuk menerima dan untuk menyerahkan piala umum ketiga kepada mewakili Pak Imron, monggo mewakili dari pihak TPQ ya. Wakili Pak Ustadz Hasan untuk mewakili TPQ Al Istiqomah Desa Butekan juara umum ketiga lomba FASI. Dan untuk menyerahkan piala kami panggil, kami pintakan dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Haji Sobirin untuk berkenan memberikan piala umum ketiga lomba FASI yang diselenggarakan di Desa Pager Gunung. Tepuk tangan yang meriah. Juara umum ketiga TPQ lomba FASI diraih oleh TPQ Al Istiqomah Desa Botekan Kecamatan Ulu Jami Kabupaten Pemalang. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Demikianlah tadi acara demi acara sudah paripurna dari saya. Bila mana ada kekeliruan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil untuk anak-anak santri jilid 6. Kami panggil untuk segera naik ke atas mimbar. Yang pertama Muhammad Yogi Akmala, putra Bapak Wahyono. Abad Nailun Nabahan, putra Bapak Fathuri. Dimas Anggara Syahirin, putra Bapak Khomeini. Muhammad Diaul Haqi, putra Bapak Wiyarso. Haidar Musyafa Khiratullah, putra Bapak Samuri. Muhammad Ja'far Al-Qadri, putra Bapak Imron. Nasyar Dwi Raharjo, silakan naik ke panggung. Nasar Dwi Raharjo, putra Bapak Ciadi. Fadil Ihza Abdillah, putra Bapak Sajuri. Zafira Karunia, putri Bapak Khalidin. Aqila Khairun Nisa, putri Bapak Kamsari. Vina Sakinatus Suada, putri Bapak Maghfur Hudori. Putri Firyal Az-Zahra, putri Bapak Warsono. Aisyah Aila Farisa, putri Bapak Nuruddin.
Loh,